Dan satu-satunya di muka bumi kitab yang menata hidup manusia supaya bermanfaat itu hanya Al-Quran. Kitab mana yang mengajarkan kalau bicara mesti bermanfaat, kalau mendengar harus yang bermanfaat, kalau melihat harus yang bermanfaat, kalau berjalan ke tempat-tempat yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya, Ustadz Adi umurnya berapa? Lalu saya jawab 42 tahun. Tadi Prof Din tanya di mobil, Ustadz umurnya berapa? Nah, perhatikan dalam salah satu hikmah ini, pertanyaan itu dititipkan oleh Allah kepada penanya untuk mengkontemplasikan pada yang ditanya selama durasi umur itu berapa yang telah diberikan manfaat dalam kehidupan. Maka diturunkanlah kemudian penguat di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38 untuk menegaskan awal mula pedoman ini yang kelak namanya dilestarikan menjadi nama Masjid Agung di Sumbawa ini, Nurul Huda. Allah berfirman, "Qul ihbitu minha jami'an." Adam, Hawa, sekarang tugasmu dimulai sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu nanti punya arti 3 yang pokok. 1, yang akan saling menggantikan, khalafa yakhlifu aw yakhlufu. Jadi tidak ada orang yang akan hidup abadi di bumi ini. Nabi Muhammad setakwa-takwanya Nabi, setinggi-tingginya Rasul, gelarnya Habibullah, tetap beliau punya durasi kehidupan dan saat tiba ajalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifat yang mengikat kehidupan di bumi disebut dengan dunia. Dunia itu sifatnya. Al-ard itu tempatnya. Ardun itu setiap tempat yang dipijak itu ardun. Jadi sekalipun nanti kalau Sumbawa padat, Mars mulai dibuka untuk hijrah, ada suku Samawa yang akan berkehidupan hijrah ke Mars, nah Mars tetap disebut dengan ard, setiap tempat yang dipijak. Sifat kehidupan di ardun itu disebut dengan dunia. Dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan, sesuatu yang berlangsung cepat, sesuatu yang cenderung rusak. Rasa-rasanya baru kemarin saya ada di sini, ternyata sudah 3 tahun kita baru berjumpa kembali. Rasa-rasanya baru kemarin kita bertemu, baru kemarin kita reuni, ternyata masing-masing sudah punya 10 cucu. Itulah dunia. Saat yang bersamaan rusak. Handphone sebagus-bagusnya handphone, itu yang naik-naik merekam itu, kalau dibiarkan tidak diapa-apakan, rusak. Gelas sebersih-bersihnya disimpan, sepanjang itu di bumi, sifatnya dunia, rusak. Uang, sebanyak-banyaknya uang, disimpan dimanapun, rusak. Karena itu agak kurang sehat kalau ada manusia, bahkan muslim, berebut sesuatu yang rusak. Itulah sebabnya kemudian Islam datang untuk memberikan panduan bagaimana mengelola yang sementara ini sehingga melahirkan kualitas yang kedua. Tidak ada hidup yang abadi, satu kali tubuh kita pun akan berubah. Istri yang baru menikah yang cinta suami dengan tegapnya, gantengnya, dompetnya, rusak nanti. Suami yang mencintai istri dengan cantiknya, halusnya akan berubah. Karena itu banyak kakek-kakek mencintai istrinya ketika sebelum menjadi nenek. Karena itulah makna yang kedua dari kata khalafa, sesuatu yang melahirkan manfaat. Karena itu orang yang berkehidupan di bumi ini, durasi hidupnya disebut dengan ajal. Jadi ajal itu izin asalnya bukan usia artinya. Ajal itu batas berkehidupan, kuota hidup. Dari mulai roh diberikan sampai akhir kita bernafas, itu disebut ajal namanya. Quran surah ke-7 di ayat 34, walikulli ummatin ajal. Tidak ada bahkan satu komunitas pun yang hidup abadi, akan ada durasi hidupnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba masanya pulang, tidak akan bisa mengajukan proposal kepada Allah untuk dimajukan atau dimundurkan. Makanya orang-orang yang mencoba mengakhiri hidup dalam tanda petik bunuh diri, itu tidak ada kerjaan. Minum obat nyamuk 1 baskom, kalau ajalnya belum tiba, tidak akan pernah terjadi. Nah, cara mengisi ajal itu, cara mengisi supaya hidupnya bermakna untuk dunia dan bekal sebelum pulang, itu disebut dengan umur namanya. Dari kata amara ya'muru, diambil ke masjid, pendidikannya disebut dengan kemakmuran, Dewan Kemakmuran Masjid. Umur diantara artinya segala yang melahirkan manfaat. Jadi kenapa perjalanan kita disebut dengan umur? Seakan-akan memberikan kesan selama hidup berapa banyak manfaat yang sudah kita tampilkan dalam kehidupan. Dan satu-satunya di muka bumi kitab yang menata hidup manusia supaya bermanfaat itu hanya Al-Quran.
Kitab mana yang mengajarkan kalau bicara mesti bermanfaat, kalau mendengar harus yang bermanfaat, kalau melihat harus yang bermanfaat, kalau berjalan ke tempat-tempat yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya, Ustadz Adi umurnya berapa? Lalu saya jawab 42 tahun. Tadi Prof Din tanya di mobil, Ustadz umurnya berapa? Perhatikan dalam salah satu hikmah ini. Pertanyaan itu dititipkan oleh Allah kepada penanya untuk mengkontemplasikan pada yang ditanya selama durasi umur itu berapa yang telah diberikan manfaat dalam kehidupan. Saya jawab misalnya 42 tahun. Selama 42 tahun itu manfaat apa yang diberikan dalam kehidupan? Sehingga ketika diambil pulang kembali kepada Allah, sudah siap bekal yang kita bawa pulang. Yang ketiga, kesuksesan dan kebahagiaan. Khalifah. Jadi Islam itu jelas Bapak Ibu visinya. Jelas maksudnya. Allah tidak ingin ada orang hidup di dunia ini tidak bahagia. Bisa terbayang tidak? Bu, ibu punya rahim ya? Hanya ibu kan yang punya rahim? Apa itu rahim? Kandungan. Apa itu kandungan? Rahim. Rahim itu sifat kasih terdalam yang ingin memastikan yang berada di dalamnya tenang, nyaman, dan bahagia. Saking ingin tenangnya, yang punya rahim itu rela merasakan tidak nyaman. Quran surah 7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa famarrat bi falamma athqalat, mengandung kandungan besar, miring kanan capek, miring kiri sulit, berat di kandungan, semua ditahan hanya untuk memastikan bayi yang dikandung itu merasakan kebahagiaan dan kenyamanan. Karena itu ahli hikmah mengatakan, ahli hikmah, ilmu hikmahnya bukan fikihnya. Mengapa bayi menangis ketika dilahirkan? Kata ahli hikmah, karena dia khawatir tidak mendapatkan kasih sayang dalam rahim seperti rahim ibundanya ketika keluar mengalami kehidupan dunianya. Ibu bisa bayangkan, ibu yang punya rahim ingin memastikan anaknya bahagia. Nggak apa-apa ibunya nggak makan, yang penting anaknya makan. Tidak apa-apa sehari puasa, yang penting anaknya bisa belajar. Tidak apa-apa tidur di tempat yang tidak nyaman, yang penting anaknya sukses dan bahagia. Bila ibu saja punya rahim betapa sayang pada anak, maka bagaimana dengan Allah Rahman dan Rahim? Maka dengan Rahman dan Rahimnya ditambahkan ba. Ba itu di bahasa Arab ada 14 makna. Ini yang santri-santri cari kitab, namanya Bughdil Ladin an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham, 2 jilid. Itu dibahas setiap makna huruf dari alif sampai ya. Ba itu punya 14 makna. Ilsaq, musahabah, sababiyah, ghayah, sampai 14. Ada mahasiswa kita di luar negeri S3, Prof, Pak Bupati, S3 membahas huruf ba dalam ayat wudu. Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum. Kenapa ketika mengusap kepala pakai ba, yang lainnya tidak? Itu dapat doktor hanya dengan huruf ba. Yang belum silahkan tuh, ada ta, ada fa, ada jim, ha, sampai ya. Ilsaq, rapat. Lem disebut lisaq karena Rahman dan Rahimnya yang mengumpulkan rahmat Allah tanpa batas. Allah menginginkan selalu lekat dengan hambanya seperti lem yang menempelkan dua bagian yang bersatu. Musahabah, Allah menginginkan kebahagiaan dengan Rahman dan Rahimnya, selalu musahabah, menemani hambanya dalam setiap kesempatan. Karena itulah secara singkatnya, tidak diinginkan ada hamba Allah beraktivitas, bekerja jadi apapun, jadi ibu, jadi ayah, jadi suami, jadi istri, mengabdi di pemerintahan dari birokrat, yang bupati, wakil bupati, sekda, yang lainnya, forkompinda, sampai tingkat level paling atas, kecuali Allah inginkan, kalau sudah diamanahkan, jangan tanggung, sukses menjalaninya, bahagia dalam merawatnya. Maka turunlah kemudian pedoman yang membimbing setiap manusia untuk mendapatkan itu. Pedoman itulah yang disebut dengan huda. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bersamaan dengan Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam turun ke bumi itu, Allah kirimkan satu pedoman berkehidupan yang Allah jamin langsung. Jaminannya dari Allah. Kalau Adi Hidayat yang jamin, Bapak Ibu boleh tinggalkan. Tapi kalau Allah yang menciptakan kita yang langsung berikan, tidak ada celah bagi kita untuk menghindarinya. Siapa yang hidupnya mengikuti pedoman ini, la khaufun, aku jamin kata Allah, tidak akan pernah larut dalam kegelisahan selama hidupnya. Tidak gelisah artinya tenang. Bupati bekerja, tenang. Tantangan sebesar apapun, konservasi lahan, tenang. Mengembalikan fungsi hutan, tenang. Kehijauan, tenang. Ibu di rumah, belum ada uang belanja akhir bulan, tenang. Anak-anak kuliah menghadapi ujian, tenang. Walahum yahzanun, dan dijamin kalau ikut itu cenderung senang, apapun dinikmati. Bukan diperselisihkan.
Bukan dipertarungkan, semua dinikmati sehingga menghasilkan kebaikan-kebaikan yang mencerahkan dan berkemajuan. Walahum yahzanun. Jadi konsep hidup itu sederhananya, dimanapun kita kerjakan menyenangkan. Di sini senang, di sana, di mana-mana. Tapi bukan hatinya saja, jiwanya senang, pikirannya senang. Hidup memang begitu. Nah, dengan catatan apa? Semua pedoman yang telah Allah berikan harus diikuti, dilaksanakan persis seperti apa yang Allah inginkan. Ini saya ingatkan ya, kita belum mulai nih, kita masih mukadimah ini. Sampai jam berapa Pak Bupati kita nih? Jam 12. Malam ini perempat final. Nah, ini dulu konsepnya ya. Sudah, Mesir sudah kalah kemarin ya, kita tawakal aja. Kembali lagi. Jadi Adam alaihissalam turun, Hawa turun, ada pedoman namanya apa? Hudan. Setiap nanti berganti generasi, Nabi Adam meninggal, kemudian melahirkan anak-anak keturunan, menjadi komunitas masyarakat, tinggal satu tempat, punya keturunan lagi, setiap berganti generasi turun hudan baru yang sesuai dengan karakter masyarakatnya. Karena setiap masa beda karakternya, Bu. Setiap zaman beda perilakunya, Pak. Zaman kita sekarang dengan 90-an beda. Dulu belum ada Google, belum ada YouTube. Kita ngaji di pondok-pondok jelas. Jelas saya jelisu jalasan wajil satan wajulusan. Sekarang berbeda. Abayatubu YouTuban. Fasbakayu Facebooku Facebookan. Instagrama yang staglimu Instagraman. Singkat. Dulu kita belajar runtut. Sekarang orang belajar bahasa semut. Dulu kita banyak bikin makalah, sekarang orang belajar makali. Dea Malela punya pendidikan terpadu, di ujung sana ada orang mengajarkan syududu. Dunianya bisa cepat berubah. Karena itu saya percepat lompat langsung. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, untuk membimbing umatnya, hudan diturunkan. Untuk menjadi pembeda umatnya Nabi Musa dengan Daud misalnya, maka nama hudannya diberikan spesifik untuk membedakan. Ini untuk umat Nabi Musa, ini Nabi Daud, ini Nabi Isa, ini Nabi Muhammad SAW. Maka zaman Nabi Musa diberi nama Taurat hudannya. Dari mana Ustaz tahu Taurat itu hudan? Quran surah 17 di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan dengan keagunganku aku kirimkan lewat Musa petunjuk kehidupan untuk Bani Israel di eranya Musa, supaya mereka dibimbing menjadi pribadi yang sukses, membangun peradaban yang menyenangkan dan menenangkan. Namanya apa hudannya? Taurat. Dari mana taunya? Ali Imran. Ayat berapa? Ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-Taurat. Zamannya Nabi Daud alaihi salam, hudannya disebut dengan Zabur. Zamannya Nabi Isa alaihi salam, hudannya disebut dengan Injil. Zamannya Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang mengumpulkan semua mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Karena itu disebut Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, karena semua mukjizat nabi-nabi sebelumnya dikumpulkan dengan lebih berkualitas pada diri Nabi Muhammad SAW. Ibu, Nabi Musa itu mukjizat utamanya pada apanya, Bu? Tongkatnya. Tongkat Nabi Musa itu kayu, dipukulkan ke batu, batunya yang pecah dan keluar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulla idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna. Umatnya Musa 12 suku nantang Rasulnya, kami 12 suku pengen mata air, supaya tidak rebutan kami minta setiap suku satu mata air. Allah perintahkan Musa, pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu. Dipukulkan tongkat yang kayu ke batu, batunya yang pecah, keluar 12 mata air. Bapak punya tongkat terbuat dari emas, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Tongkatnya yang pecah. Dipukulkan ke lautan, lautnya terbelah. Nabi Musa mukul batu dengan tongkat, keluar 12 mata air. Nabi Muhammad tidak perlu tongkat, dari jari-jarinya di selanya keluar pancaran mata air. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa bicara dengan semut, bicara dengan burung. Burungnya hidup, semutnya hidup. Nabi Muhammad SAW, kharuf, domba, bagian kesenangan Nabi yang pahanya itu sudah disembelih, sudah dibakar, tulang pahanya dihidangkan. Itu kambing sudah disembelih, dipotong-potong,
kemudian dibakar, pahanya, tulangnya diserahkan ke Nabi, tulang pahanya, tulangnya bicara, ya Rasulullah, jangan makan saya diracun. Jadi canggih mana? Nabi Sulaiman atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam menghidupkan yang mati, mayatnya utuh. Ditepuk dulu, bangun, baru bicara. Nabi Muhammad tak usah keluar kubur, dalam kubur sudah bicara. Jadi inilah keunggulan Nabi Muhammad SAW. Mengapa Nabi diberikan akumulasi perkumpulan semua mukjizat-mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya? Karena akan dihadapkan pada umat-umat yang juga mengumpulkan kriminalitas di umat-umat Nabi sebelumnya. Dan lebih kreatif kriminalitasnya. Contoh, Bapak di sini kenal Firaun? Ayo bilang kenal, saya udahan ya. Firaun itu pemimpin zalim, tidak menerima masukan yang tidak menyenangkan, kasar, posesif, cepat marah. Kalau marah, taruhannya nyawa. Saya tidak suka dengan model rambutnya itu. Pisahkan kepala dari badannya. Oh, Firaun, bukan potong rambut, jadi untung adik itu lahir di sini tuh. Zaman Firaun hilang kepalanya. Firaun ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobinya itu mengamati ibu-ibu yang sedang mengandung. Dia tugaskan satu algojo, satu intelijen. Ada bisikan-bisikan dari pembisik sekitaran istananya. Nah ini kadang-kadang jadi Firaun itu bukan karena Firaunnya, pembisiknya, Prof. Hati-hati Pak Bupati itu. Kata pembisiknya, ada potensi bayi laki-laki lahir akan menjatuhkan Anda, maka keluar dekret. Kirim 2 utusan, 1 algojo, 1 intel. Khusus nginteli ibu-ibu yang hamil. Itu sepanjang sejarah dunia, cuma Firaun yang menugaskan intel ngawasi ibu-ibu hamil. Kalau lahir perempuan, bebas. Lahir laki-laki, eksekusi di hadapan ibunda yang baru saja melahirkannya. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Al-Baqarah 49. Bu, Pak, caranya begini, maaf ya. Kalau di hewan ingin menyembelih, kalau tidak dijatuhkan, itu nahar namanya. Pakai hak kecil. Unta itu menyembelihnya tidak dijatuhkan. Fasalli li rabbika wanhar. Ini bagian atas nih, lahir bagian atas, nahar. Tapi kalau dijatuhkan itu dzabaha. Jatuhkan dulu dengan baik, disembelih dengan cepat. Awas, hati-hati ya. Berlatih menyembelih dengan cepat untuk memberikan kenyamanan dalam proses itu pada hewannya. Dan jangan mengantrikan hewan yang belum disembelih di depan hewan yang disembelih. Awas tuh. Sabar ya, ntar giliran kamu habis ini dah. Insya Allah pelan-pelan. Nah, itu nggak boleh. Ya. Itu saja nggak boleh. Jadi bukan hanya peri kemanusiaan, peri kehewanan pun ada. Kalau berkali-kali itu pakai tasydid, dzabbah. Kalau berkali-kali tapi terus-menerus dilangsungkan, pakai mudhari, yudzabbihu. Kalau korbannya banyak, pakai un di ujungnya, yudzabbihuna. Firaun itu yang terakhir, yudzabbihuna. Lahir laki-laki, saking geramnya, diambil bayinya, dijatuhkan di hadapan ibu yang melahirkannya, lalu dieksekusi berkali-kali sampai dia wafat. Catat kalimat ini, catat ya. Yang handphonenya naik, rekam dengan baik nih. Ya. Sefir'aun-fir'aunnya Fir'aun. Sefir'aun-fir'aunnya Fir'aun. Dia masih nunggu dulu lahir bayinya. Dan dia pisahkan. Ini laki-laki, eksekusi, perempuan, hidup, Fir'aun. Itu pun disebut oleh Allah su'al azab. Tindakan yang sangat kejam. Tapi ada nanti yang lebih daripada Firaun. Dia tidak peduli mau laki-laki mau perempuan, jangan sampai terlahir, diaborsi dalam kandungan sebelum dia lahiran. Itu kekejaman lebih daripada Firaun. Ada di Sumbawa ini. Awas jangan sampai terjadi karena Masjid Agung yang Nurul Huda. Firaun. Nabi Lut. Zaman Nabi Lut yang menyimpang dan dikecam oleh Al-Qur'an itu, penyimpangannya dilakukan hanya oleh laki-laki saja. Homoseksual. Yang homo cuma laki-laki, perempuannya normal, Bu. Nanti akan tiba masanya, jangankan yang laki-lakinya, yang perempuannya ikut. Bahkan nanti akan tiba masanya yang perempuan merasa seperti laki-laki, yang laki-laki merasa seperti perempuan. Saya ini Pak Ustadz sebetulnya perempuan yang terperangkap pada jiwa laki-laki. Malam-malam namanya Nia, siang-siang Kurniadi. Kalau sudah ada yang begitu, pasti nanti petunjuk dari Allahnya itu musibah-musibah sosial dan bencana-bencana sekitaran. Longsor, gempa, hati-hati, banjir, tsunami, kalau disingkat LGBT. Longsor, gempa, banjir, tsunami, disingkat. Nah, itu. Betul? Masuk tidak? Nah, makanya jangan sampai terjadi di Sumbawa itu.
Nanti insya Allah akan dibentengi oleh pesantren internasional di Amalillah. Insya Allah Pak Din sudah komitmen, beliau akan merasa malu kalau beliau jadi tokoh dunia tapi tidak memberikan kontribusi positif pada tempat kelahirannya di Sumbawa. Ya. Kembali, maka untuk memberikan kenyamanan itu di zaman Nabi Muhammad SAW, karena akan menghadapi penyakit-penyakit yang berkumpul di era-era sebelumnya, setiap berganti zaman lebih buruk, maka mesti ada panduan yang lebih hebat dari sebelumnya, lebih komprehensif, lebih mengantarkan pada kesuksesan, membangun peradaban, dan hebatnya kitab ini akan sesuai dengan kebutuhan di setiap zamannya. Jadi kalau kitabnya Nabi Isa, Pak, itu hanya berlaku di zaman Nabi Isa-nya saja. Dan sifatnya pun domestik, wilayah Palestina, bagian regionalnya. Jadi kalau sampai ke Sumbawa, kejauhan. Domestik. Taurat sifatnya domestik. Karena itu tidak abadi, kita tidak bisa temukan versi aslinya sampai dengan hari ini. Al-Quran tidak. Satu-satunya kitab di muka bumi yang kalau dibaca tetap sama dari sejak awal turun sampai dengan sekarang. Ini sudah 15 abad tidak ada yang berubah. Dari zaman penentangnya Abu Jahal sampai yang yang sekarang, Alif Lam Mim tetap Alif Lam Mim. Alam taro, alam taro. Dulu kan tidak ada harokat dituliskan. Dari mana taunya ini Alif Lam Mim yang ini alam? Sama. Dan tidak ada kitab yang kalau dibaca tidak pernah melahirkan kebosanan, cuma Quran. Ibu baca Quran sehari berapa kali, Bu? 2 kali ada? Hah? 10 kali? Masya Allah. Bapak berapa? 13? Nah, kalau 13 kali berarti isyanya lewat. Minimal kita baca Quran 17 kali sehari. Al-Fatihah kita baca. Coba bayangkan dari baligh, bahkan sebelum baligh sampai saat ini. Prof Din bulan depan sudah 68, bro. Masya Allah. Dari mulai tumbuh sampai sekarang, tanyakan, pernah nggak bosan baca Fatihah? Orang baca buku sehebat apapun, apapun jenisnya, novel, komik, baca jurnal, Prof Wahyu, karya-karya hebat, 3 kali baca bosan, sudah hafal saya. Quran 17 kali sehari, sepanjang hidup dibaca, tidak pernah ada orang mengeluh bosan. Cek di rumah sakit di Sumbawa, pernahkah ada orang pusing sakit yang dalam karena baca Al-Fatihah? Tapi yang hebat, dia punya sifat lawannya. Kalau dibaca cepat ngantuk, itu Quran. Baca Al-Quran 1 jam seger. Al-Quran 2 menit ngantuk. Itu Al-Quran. Diturunkanlah kemudian Al-Quran ini. Nah, kita masuk ke intinya. Sekarang kita baru mulai nih. Sebagai panduan kehidupan yang akan sesuai dengan umat di setiap zaman sampai dunia ini selesai. Karena ini istimewa, maka semua sifat yang mengiringi turunnya Quran harus istimewa. Malamnya istimewa. Ketika Al-Quran turun, malamnya langsung berubah dari sekedar lail menjadi lailah. Dan disifati dengan pahala yang banyak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saya bahas lail dulu. Lail itu malam. Jamaknya layali. Lailun, layali, lela, lili, lala itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Kalau di malam itu ada yang istimewa, tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah. Di lailatun itu ada yang istimewa di malam itu. Turunnya Quran bukan sekedar lail, tapi disifati dengan tak, lailah mubarakah. Malam yang menjadi istimewa, saking istimewanya semua orang yang beramal bersamaan di malam itu langsung dapat pahala lebih daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan ya, lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 82 tahun. Jadi kalau ada orang bersamaan dengan malam turunnya Quran di malam-malam Ramadan, 1 malam bersamaan, sholat baru 2 rakaat, salam ketiduran, itu 2 rakaatnya lebih daripada 82 tahun kayaknya. Malamnya ngaji, baru 1 huruf, nun, tidur dia. Itu seperti baca nun 82 tahun tanpa henti. Nun. Itu baru malamnya. Harinya langsung berubah menjadi Sayyidul Ayyam, Jumu'ah. Orang-orang yang ibadah di hari Jumat, itu dosanya selama sepekan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kecil-kecil. Malam takunil kabair. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna ma lam takunil kabair. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau datang ke Jumat kita ingin berniat ibadah, baru datang duduk, itu dosa selama sepekan langsung gugur sepanjang bukan dosa-dosa yang besar. Ya. Bulannya Ramadan.
Yang membawa Qurannya, malaikatnya langsung naik status jadi pemimpin para malaikat, gelarnya Ruhul Amin. Yang menerima Qurannya langsung naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Turun di tempat Makkah, Makkahnya Al-Mukarramah. Turun di Yathrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Hebatnya Al-Quran, kalau sudah ada di satu tempat, tempat itu akan mendapatkan bagian cahayanya. Kalau ada di rumah, rumahnya jadi berkah. Kalau ada pada anak, maka cahaya di anak itu akan memberikan dampak kebaikan pada semua keluarganya. 2018 saya jadi Amirul Hajj. Dapat undangan 2 Prof Din, dari Raja dan dari Dubes. Saya memilih yang dari Dubes karena dari Raja pasti terlampau nyaman. Oleh Dubes ditunjuk jadi Amirul Hajj, mimpin kurang lebih hampir 400 dari Indonesia, pilihan kedutaan 1 pesawat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kurang lebih sepertiga dari rombongan itu ahli Quran. Dan hebatnya, kebanyakan dari mereka anak-anak kecil. Anak kecil, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Yang hafal Quran anaknya, yang ikut haji ibunya, gurunya, pendampingnya, musyrifnya. Betapa Quran itu kalau sudah turun di tempat manapun, pada siapapun, dia menjadi cahaya bukan hanya pada pemiliknya, tapi pada orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu kita masuk sekarang pada intinya, apa isi Al-Quran itu? Dan bagaimana Quran membimbing kita menjadi warga dunia yang membangun peradaban. Kan judulnya menyemai ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini terutama yang muda-muda adik-adik sekalian, tanamkan pada jiwa kita yang paling dalam. Bukan sekedar Anda itu warga Sumbawa. Kita ini warga dunia. Kita makhluk global. Satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mengajarkan pemeluknya menjadi warga global itu cuma Quran. Dan diberikan kemampuan menata dunia. Jadi kalau Pak Bupati ini khatam Quran, itu bupati level dunia. Dan dunia ditundukkan, bukan ahli dunia, dunianya ditundukkan. Jadi kalau satu Sumbawa ini sudah Qurannya hidup, ngajinya hidup, dari mulai yang dasar sampai dengan yang menganalisis, sampai dengan yang mempraktekkan, Sumbawa ini akan jadi inspirasi untuk dunia. Nah, saya percepat, maka turunlah 6.236 ayat, 30 juz, 114 surah. Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik kaidah tadi. 6.236 ayat ini yang diklasifikasikan, dibagi dalam 114 surah, 30 juz, itu bukan bacaan biasa, itu pedoman hidup kita. Semua tema kehidupan kita itu ada di situ. Yang kalau kita ingin hidupnya senang, hidupnya tenang, pedomannya ada di situ. Dari mulai dalam kandungan sampai kita pulang menghadap Allah di akhirat, itu petunjuknya ada di situ. Saya ambil contoh misalnya, ibu nih Bu, ke ibu lagi. Ibu sekian tahun menjadi ibu, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat ibu-ibu dalam Quran? Bagaimana menjadi wanita yang sesungguhnya? Pernah nggak mengeluarkan ayat perempuan dalam Quran? Nih, saya kasih rahasia malam ini ya. Cuma ini antara kita saja di sini nih. Laki-laki itu namanya cuma 1, Pak. Tapi perempuan dia 2. Laki-laki itu kalau tunggal rajul. Kalau jamak tidak berubah, cuma pakai alif, rijal. Hurufnya ada semua. Ra-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Rajulun, rijalun. Mau sedikit mau banyak karakternya sama. Dari kata rujuliyah, yang tegap, yang berwibawa, yang kokoh. Karena itu kaki disebut dengan rijilun, karena kaki menopang badan supaya kokoh, tegap. Makanya kalau ada laki-laki yang melambai, hilang kelaki-lakiannya. Perempuan tidak. Kalau sendirian, dia mar'ah, bu, mar'atun. Tapi kalau banyakan, itu berubah menjadi nisa, hilang semua hurufnya. Mar'ah jadi nisa, jauh. Tapi maknanya dalam. Mar'ah punya 3 arti. 1, seakar dengan muru'ah, arti pertama yang senang dengan keindahan. Makanya perempuan senang tampil indah, beda dengan laki-laki. Kemarin saya mau berangkat ke Gontor, ke Ponorogo, baru pakai baju, istri saya sudah menghentikan, Buya sebentar, rapikan dulu. Kita masih biasa, perempuan tidak. Datang ke pengajian, pakai baju, dandan supaya indah. Kadang tanya pada suami, ayah mana yang cocok ya? Warna kuning atau hijau? Kata suaminya kuning deh mah, kata istrinya kayaknya hijau deh. Nanya tapi sudah punya jawaban. Begitu dia pakai, biru. 2 sosok yang menjaga kehormatan, gak mau kalah. Kalau anak ibu yang lain punya prestasi, anak dia pun harus punya prestasi. Itu normal namanya Bu. Yang ketiga, dia punya sifat rasa yang sangat dalam. Di psikologi disebut dengan IFN Fuhrum. Orang Arab membuat peribahasa al-mar'atu kal mir'ah. Sifat rasa perempuan itu seperti cermin. Mir'ah itu cermin. Ibu tahu cermin? Cermin itu kalau saya lempar sampai hancur, bisa tidak disusun lagi Bu? Bisa, cuma tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna.
Sama perempuan tuh kalau terlukai, cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Jadi kalau punya masalah sekarang, kejadian 20 tahun lalu, diungkit lagi. Ahli sejarah itu. Nah itu kalau sendirian. Tapi kalau banyakkan, mengapa berubah menjadi nisa? Nisa itu seakar pula dengan nasa. Sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Di perempuan itu sependiam apapun, kalau ketemu temannya bisa cerita. Walaupun judulnya pengajian. Ejeng apa kabar? Baik, sehat. Anak-anak gimana? Sehat. Suami gimana? Di situ masalahnya. Sekarang nggak ketemu temannya bisa cerita, pasang status. Nggak nyangka kamu ya? Nah, nyangka itu. Orang yang bilang nggak nyangka sedang nyangka. Itu dikenali Bu, saya nggak paham. Oh ini karakter saya begini. Makanya kenapa Nabi Muhammad diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Tenang, para ibu. Saya nggak akan terlalu jauh. Berapa istri Nabi? Langsung 11 saja, nikah aja belum sama saya. Kita doakan mudah-mudahan kiamat kurang 2 hari dan nikah. 11, 9 yang mengiringi. Ini pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan itu? Saya riset. Prof, ternyata bukan karena kepentingan biologis, semata tidak. Ternyata semua istri-istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di bumi. Dari yang paling tenang sampai yang paling cemburuan, ada. Dari yang hobi masak sampai senang fashion, ada. Makanya ibu ini habis pulang, ibu cari kira-kira ibu mirip siapa. Kalau senang bikin kue, Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Sudah sepuh tapi senang bikin kue. Suami pulang masih main colek-colekan adonan. Dikecupkan di keningnya masih manggil sayang. Usia di atas 70 manggil sayang. Bapak kapan terakhir manggil sayang? Sayyidah Zainab senang fashion yang syar'i. Sayyidah Aisyah senang menuntut ilmu sehingga disebut ilmunya 2/3 ilmu dunia ada di Sayyidah Aisyah. Tapi terkumpul semua sifat itu pada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nggak bisa ditandingi itu. Sampai sepeninggalnya pun masih disebut oleh Nabi Khadijah. Nah kalau ibu ingin disebut suami bahkan sampai tiada pun belajar dari sekarang seperti Sayyidah Khadijah. Walaupun tidak mudah. Buka Al-Bukhari nomor hadis kedua sampai 3 dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Saya contohkan dikit nih. Turun di Gua Hira. Dalam fase pembinaan. Izin 3 tahun 6 bulan itu pembekalan diri. Nabi itu sebelum berdakwah dilatih dulu, diberi ilmu oleh Allah itu selama 3 tahun 6 bulan. Makanya menjadi fitrah S1 itu Prof itu kurang lebih 3 tahun 6 bulanan tuh sampai 4 tahun. Pembekalan awal baru dakwah. Jadi nggak ada Sabtu hijrah, Ahad ikut kajian, Seninnya mengeluarkan fatwa. Nabi 3 tahun 6 bulan. Dalam fase-fase Iqra apa yang terjadi? Ada sebagian belum turun dulu, padahal sudah jalan lewat 5 bukit. Saya sudah riset dari rumah Nabi sampai ke Jabal Nur, sampai naik ke Gua Hira. Pernah kami lakukan untuk merasakan refleksi bagaimana Nabi menerima wahyu. Begitu sampai atas, itu kelihatan Bu, 5 bukit harus dilewati dulu. Turun, beliau memutuskan pulang dulu. Di tengah jalan dipanggil Muhammad. Tengok kanan kosong, kiri tak ada orang, depan belakang melompong. Ke atas tengok, sosok besar, duduk antara langit dan bumi. Bayangkan Pak Bupati siang-siang itikaf. Di masjid ini Nurul Udah kosong keluar jam 2 mau berangkat, tengah jalan ada yang manggil Bupati. Depan belakang kosong gak ada orang, kanan kiri melompong, lihat ke atas, jubah putih, badan besar, rambut panjang. Bupati. Jawabannya apa? Assalamualaikum. Perhatikan dalam narasi hadisnya, faru'ibtu minhu, aku merasa gelisah sampai bulu kudukku naik dan aku percepat jalanku untuk pulang. Nabi pun diizinkan oleh Allah gelisah. Ada gelisah yang fitrah, boleh takut fitrah itu. Yang salah itu takut melawan fitrah. Ke masjid kok takut, ngaji kok takut, jujur kok takut, itu melawan fitrah. Ya. Maka ketika gelisah, punya masalah, sampai ke rumah, dibuka pintu rumah, lihat wajah Sayyidah Khadijah, hilang setengah masalahnya. Nanti suami-suami tes pulang ke rumah sedang punya masalah. Dibuka pintu sama istri, kelihatan wajah istri, Masya Allah, tambah masalah. Kalau hilang setengah masalah, Khadijah. Kata Nabi, zambiluni, selimuti saya. Berdua ke kamar, diselimuti. Perhatikan kata-kata istimewa ini. Ibu boleh tiru, Bu. Kata Sayyidah Khadijah, kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, indah sekali maknanya. Sayang, engkau ini orang baik, tidak pernah punya musuh. Engkau penopang yang lemah, perawat anak yatim. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Aku akan selalu membersamaimu dalam suka dan duka. Wah, itu berat, Pak. Coba deh ya, ibu, suami berangkat bekerja, ibu kirim SMS, WA tuh. Sayang,
betapapun berat jalanmu, dan jalan itu pun masih berlubang, belum diperbaiki. Masuk. Aku tetap menjadi pendukungmu. Doaku akan mengalahkan tantangan yang berhadang di jalan-jalan itu. Itu luar biasa. Itu akan disebut. Nah, itu baru satu tentang perempuan. Tentang laki-laki. Kalau berumah tangga, haknya apa, kewajibannya apa. Kenapa sekarang banyak masalah di rumah tangga? Izin Prof, saya pernah tanya penghulu, data statistik ini antara pernikahan dengan perceraian. Sekarang di Indonesia yang terbaru, perbandingan antara nikah dengan pisah 1:50. Kalau ada di satu tempat menikah satu orang, di hari yang sama, di saat yang sama, ada 50 orang berpisah. Anda bayangkan, 3 bulan pisah. Yang paling bikin saya pusing itu, ada orang baru akad sudah perjanjian pisah. Ini mau nikah mau pisah. Ini ternyata bukan sulitnya masalah rumah tangga, pedomannya tidak dibaca. Itu mengapa menjalankan kehidupan menjadi rumit? Karena pedomannya tidak dipelajari. Kita punya handphone baru saja, pedomannya kita baca. Punya kulkas baru, panduannya kita baca. Kita ini hidup yang akan dihisab, tidak baca panduan hidup kita. Maka wajar kalau tidak tahu bagaimana cara memandang yang benar, cara bicara yang benar, cara mendengar yang benar. Kenapa banyak orang salah pandang? Karena tidak dipelajari tuntunan bagaimana mata itu harus memandang. Keluarnya dari masjid, tempatnya suci, tapi pandangannya tidak suci. Keluar dari masjid yang diincar sendal orang. Sendal saya mana tadi ya? Mana? Oh, di sini. Pakai sama dia. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ada yang dahsyat tuh. Takbir dia ikut, takbir Allahu Akbar. Mundur ke belakang, orang takbir diambil kotak infak. Kita sudah sejauh itu karena bimbingannya nggak dibaca. Maka secara singkat apa yang harus kita lakukan di malam hari ini? Dea Malila sudah mencontohkan dalam 10 tahun. Bangun generasi baru. Kita semai lagi. Buat ahli Quran, Pak Bu. Beberapa kabupaten dan provinsi itu bikin MOU dengan Quantum Affair Institute. Kami kirimkan pendidikan di setiap desa, itu mengirimkan satu orang, dikumpulkan dalam satu daerah. Kami berikan pendidikan 60 hari. 10 hari induksi, 30 hari menghafal Quran, 30 juz 30 hari. 10 hari pendidikan menjadi da'i, 10 hari lagi pendidikan sosial. Dikerjasamakan dengan pemerintahan setempat, dia pulang ke setiap desanya, dia mengkader lagi orang-orang di desa itu. Goa itu sudah ikut perjanjian. Sulawesi itu kirim 30 perwakilan kurang lebih ke tempat kami sedang belajar sekarang. Sumbawa harus mulai kerjasama dengan pesantren-pesantren di sini. Keluarkan Qurannya secara tematik. Jadi kalau bikin kajian, Pak Bu izin nih, ada database berapa ada masjid di Sumbawa ini. Kajiannya jangan tinggi-tinggi. Yang dibutuhkan masyarakat apa? Ini ada misalnya yang bertani, keluarkan ayat-ayat pertanian, hadis-hadis tentang tani, bagaimana bertani yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berdagang, keluarkan ayat-ayat tentang niaga. Ada yang di birokrasi, keluarkan ayat-ayat tentang pemerintahan. Ibu-ibu rumah tangga ngaji, bahas ayat-ayat tentang rumah tangga. Ini kadang kejauhan. Bab sholat belum tamat, yang dibahas sudah Amerika lawan Iran. Kejauhan. Biarkan di level-level tertentu saja. Hidupkan daerahnya. Hidupkan semai generasi-generasinya sehingga tumbuh menjadi generasi Qurani. Kalau sudah begitu, karena Qurannya diturunkan membentuk manusia berlevel global, pasti jadi warga dunia yang membangun peradaban. Itu pasti itu. Nah, oleh karena itu, bagian yang kedua saya cepat. Karena mengeluarkan ayat-ayat tidak mudah, ulama sudah kepikiran tentang itu. Maka disusunlah oleh para ulama kitab-kitab tematik. Disatukan ayatnya sekaligus hadisnya. Di antara kitab paling populer itu namanya kitab Al-Jami'. Ini pengetahuan sebentar, tidak bermaksud mengajari. Kitab hadis itu secara umum dibagi 4. Ada Jami', Sunan, Musnad, Mu'jam. Jami', Sunan, Musnad, Mu'jam. Kalau kitab Jami' itu kitab-kitab tematik tentang kehidupan yang berisi tema-tema hidup, ayatnya dikeluarkan, dijelaskan lewat hadis. Contoh, ada kitab namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Nah, karena kepanjangan kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Nah, itu nama aslinya. Al-Bukhari itu bukan nama asli, namanya Muhammad. Punya bapak namanya Ibrahim. Ya. Punya kakek Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, provinsinya Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan.
Karena dari Bukhara, maka beliau memperkenalkan diri, saya dari Bukhara, bukan orang sini. Maka tambahkan al di depannya, ujungnya i, al-Bukhari. Imam Muhammad dari Tirmidz, saya dari Tirmidz, at-Tirmidzi. Sulaiman dari Sijistan, Sulaiman as-Sijistani. Karena hafal hadis lebih dari 4.000, mudah menyimpulkan hadis, tahu hukum hadis, gampang melunakkan hadis. Orang komen, kalau dulu ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud mudah melunakkan hadis dengan lisannya. Nama aslinya Sulaiman as-Sijistani. Orang tua kita dari Padang, Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin al-Padangi. Syekh Nawawi al-Bantani. Prof Din misalnya dari Sumbawa, sukunya Samawi, Samawa. Syekh Din Samsudin As-Sumbawai As-Samawi. Paling gak enak Jakarta, makanya selalu Al-Betawi. Nah, Imam Al-Bukhari nulis kitab, kita kenalnya kitab hadis saja, Sahih Al-Bukhari. Padahal itu kitab jami'. Bapak Ibu, isinya 97 topik, 7.000 hadis di dalamnya. Sesuai temanya. Topik 1 sampai 7 itu disusun berdasarkan kehidupan kita. Al-Jami' As-Sahih, kitab ini saya susun berdasarkan tema-tema kehidupan, isinya sudah saya validasi, saya cek. Al-Musnad tersambung sampai ke Nabi SAW. Al-Mukhtasar, saya nggak banyak bertele-tele, singkat padat. Kalau butuh keterangan, saya berikan keterangan dengan ringkas. Min umuri Rasulullah SAW, ini rangkuman dari semua aktivitas Nabi SAW yang dapat saya tampilkan, wa sunanihi wa ayyamihi, dan sunan dan kegiatan hariannya. Dikumpulkan 97 topik, setiap topiknya ada subtopik di bawahnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Contoh, yang pertama kali topiknya kitab Badul Wahyi, kitab awal mula wahyu, legitimasi kenabian. Kenapa dimulai dengan topik ini? Supaya Bapak Ibu ngajinya yakin yang bilang ini Nabi, bukan Bukhari. Dan supaya tahu tanda-tanda Nabi ini begini, kalau ada orang ngaku Nabi di kemudian hari, kita bisa tolak. Makanya Nabi mengatakan begini, la nabiyya ba'di, tidak akan ada Nabi setelah saya. Pengertiannya apa? Nanti kalau saya meninggal, akan ada orang mengaku Nabi, yakinkan, la, tidak ada Nabi setelah saya. Jadi kalau ada orang ngaku Nabi, jangan kaget, jangan heran. Artinya Nabi kita benar, sepeninggal beliau akan ada orang ngaku Nabi. Yang harus kaget itu setiap ada orang ngaku Nabi, ada pengikutnya. Ada di Sumbawa yang ngaku Nabi di sini. Alhamdulillah. Dulu di Jakarta ada IM, pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi. Tangkap sama polisi. Diinterogasi, kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Yang lebih dahsyat ada, naik dikit 1 oktav tuh. LE 2006, ngaku malaikat. Dan minta izin pada gubernur Jakarta waktu itu, Prof, ingin mendaratkan Jibril di Monas. Tangkap sama polisi. Polisi kita tuh jangankan teroris, malaikat dia tangkap tuh. Dihukum 6 tahun. Nah yang kayak begitu tuh nggak usah kagetan. Kadang-kadang masalah kita itu cepat kaget, gampang kagum. Ya. Dibangun mau sana numpang kagum aja. Ceklik pulang lagi gitu ya. Rubah mentalnya, mental Quran. Kalau sudah paham Kitabul Iman 57 hadis dibagi topiknya. Siapa yang merasa imannya kadang kuat semangat, kalau sedang turun malas-malas. Nah baca tuh 57 hadis, penyebabnya apa saja. Bagaimana jadi bupati yang beriman, sekda yang beriman, forkompinda yang beriman. Kalau sudah beriman itu semua enak. La yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Tidak mungkin ada pejabat korupsi, kata Nabi itu kalau bahasa kita sekarang. Saat dia korupsi, masih ada iman dalam dirinya. Jadi kalau bupati ini senang salat subuh di masjid, ada iman dalam dirinya, gak akan mungkin terjerat korupsi. Karena tangan tahiyat, jemari telunjuk yang suka tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat. Kalau ada orang datang dari jauh Pak mengatakan, Pak Bupati, ini fee-nya sekian asal Bapak tanda tangan, luar biasa Pak, bisa 20 miliar. Bapak katakan, jari saya ini Mas, jari tahiyat, tidak akan pernah berbuat maksiat. Tapi yang namanya setan bin iblis tidak akan pernah putus asa, dia balik lagi tuh, Pak, mohon maaf fee-nya itu diralat, salah info, saya 50 miliar Pak. Sebentar saya istighfar dulu. Tidak ada istighfar. Tidak ada istighfar dalam maksiat. Itu Kitabul Iman. Jadi istri yang beriman tenang, Masya Allah. Suami beriman tenang. Ini sebelum saya datang ke sini, saya baca satu kisah. Kadang-kadang penting tuh ya. Ayo coba naikkan level intelektualitasnya, baca seperti kita dulu baca. Ini saya heran anak-anak sekarang nih, baca komik, baca ini, baca itu. Baca kisah-kisah orang soleh yang dulu. Kita itu nggak punya tokoh imajinatif, kita nggak punya Superman, Wonder Woman, Batman tuh nggak ada. Kita tuh semua kisah nyata semua. Maka Barat itu saking tidak punyanya, dia bikin. Dengan fantasinya, kita itu tokoh nyata. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Battuta, semua itu tokoh nyata semua. Perhatikan bagaimana iman yang sangat luar biasa. Saya beri contoh 2 ya Bu.
Satu, ini baru kemarin saya dapatkan. Ada seorang ayah yang selalu memelihara sholat di keluarganya. Dalam keadaan apapun anaknya walaupun masih kecil, nggak boleh tinggal sholat. Hidupnya sederhana. Perhatikan baik-baik. Satu malam ayahnya keluar untuk mencari makan. Istrinya dari pagi belum mendapatkan bahan masakan. Malam-malam istri mencoba pura-pura masak supaya anak ngantuk tidur. Tidurlah anak itu belum sholat isya. Suaminya pulang malam nggak bawa apa-apa. Istrinya tidak bertanya. Tapi suaminya melihat anaknya tidur, beliau ingin pastikan anaknya sholat. Ini fikihnya Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ismail selalu peduli pada keluarganya supaya menjaga sholat. Apa yang terjadi? Kata suaminya, "Ma, anak-anak udah sholat belum?" Kata istrinya, "Belum, Pak. Bangunkan dulu supaya sholat." Kata istrinya, "Pak, aku bekerja keras di dapur tadi, pura-pura masak supaya anak tidur karena kita nggak punya bahan makan malam ini. Kalau aku bangunkan, aku khawatir nanti dia minta makan." Apa kata suaminya? Tuh, imannya. Iman. Ma, kalau bahasa kita nih, kita punya Allah. Urusan rezeki, urusan Allah. Sholat itu kewajiban kita. Bangunkan dulu. Dibangunkan dua anak itu diminta sholat. Menariknya, anak itu nggak nanya makanan, nggak protes, sholat. Bagaimana tarbiyah berlangsung sejak dini sehingga anak kenal dengan sholat. Begitu selesai sholat, tetangga ketuk pintu. Kisah nyata. Begitu diketuk dibuka, orang asing bawa nampan makanan enak di komplek itu terkenal, itu yang paling enak. Orang itu berkata, "Pak, mohon izin, ini makanan buat keluarga ini malam ini." Kaget tuan rumah, ingin memastikan, "Saya kan nggak pesan." Dulu kan nggak ada GoFood, nggak ada macam-macam. "Saya nggak pesan, kok bisa ada makanan?" Apa kata orang ini? "Sebetulnya saya itu ingin menjamu sahabat, datang dari jauh, sahabat lama. Kita janji mau ngobrol ketemuan sambil makan kesukaan kita. Begitu datang, kami diskusi, sampai diskusi kencang, berdebat. Akhirnya karena ngambek dia pulang, makanan nggak disentuh." Makanya Prof kalau ngundang jauh-jauh jangan banyak diskusi, Prof. Itu ngambek pulang, saya pun gak enak. Saya bermohon, "Ya Allah, saya pun gak mau sentuh ini sepanjang sahabat saya gak makan." Saya minta, "Ya Allah, tunjukkan, saya akan jalan mengelilingi daerah ini, tunjukkan di mana kaki saya mesti berhenti, di situ makanan akan saya berikan." "Pak, Ibu, saya sudah putar-putar begitu lewat, hanya di rumah ini tiba-tiba kaki saya terpaku, tak bisa saya bergerak. Saya yakin makanan ini adalah hak dari keluarga ini." Allahu Akbar. Begitu kemudian diterima, tamunya pulang, perhatikan apa kata suaminya. "Ma, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Ma, tugas kita cuma jaga keluarga kita itu dekat sama Allah lewat sholat. Dan kita mesti sabar jalani itu. Biarkan Allah yang memberikan rizki pada kita. Allah nggak butuh rizki dari kita. Sampai ke level itu. Nah, itu yang harus kita tingkatkan. Baru setelah itu kitabul ilmi. Coba lihat urutannya, Pak. Imam Al-Bukhari itu faqih, menempatkan kitabul ilmi setelah kitabul iman. Jadi ngajinya pun pakai iman, tidak hanya pakai otak. Sehingga gak banyak masalah. Sekarang orang fokus akal sehat, bagus. Akal yang sehat tapi jiwanya rusak, bermasalah. Maka Islam mendahulukan iman dulu, jiwanya sehat dulu. Ketika jiwanya sehat, maka jiwa memandu akal untuk menggerakkan fisik kita. Karena itu Indonesia Raya saat dikumandangkan, dibangun jiwanya dulu baru raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa melahirkan karakter moral, membimbing karakter intelektual, melahirkan karakter kinerja. Bahasa ilmiahnya begitu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena dulu orang belajarnya pakai iman sebelum ilmu, maka ilmunya tembusnya ke jiwa. Bukan hanya di sini. Derajat diangkat. Karena itu konsepnya iman dulu ilmu, maka imannya ketika diangkat, ilmunya ikut. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka ilmunya masuknya ke sini. Langsung jadi amal. Kalau kesini jadi perdebatan, amalnya tidak maksimal. Mengumpulkan pengetahuan hanya untuk menjadi peluru yang digunakan dalam perdebatan, tidak berkah. Hanya ribut. Ini yang sunnah, itu yang bid'ah. Yang kunut nyalahkan yang tidak kunut, yang tidak kunut nyalahkan yang kunut. Sehingga tidak ada yang ke masjid. Yang salah yang tidak sholat subuh. Tuh. Belajar. Ya, oleh karena itu saya mengajak, saya simpulkan terakhir sebelum berdoa, berinteraksi dengan Al-Quran dalam menyemai generasi membangun peradaban. Ada 3 cara. Satu, yang belum kenal Quran, memulai dulu dengan muqaddimah ta'aruf bil Quran. Kenalan dulu dengan Quran. Kenalan. Mengapa Quran penting? Ngaji dulu. Kok bisa merubah orang yang tadinya keras jadi orang tawadhu? Kok bisa merubah orang yang tadinya modal pakaian, tiba-tiba jadi orang paling kaya dalam 2 tahun? Bisa begitu tuh. Sehingga gak kesulitan kita. Karena punya Allah. Nih, ngaji Quran sampai merasa punya Allah. Ini yang kurang sekarang itu tuh. Banyak pejabat merasa
Muslim tapi merasa tidak punya Allah. Muslimnya kosong, merasa tidak diawasi. Ibu kalau punya masalah sebesar apapun di rumah tangga, kalau merasa punya Allah, nikmat. Anda punya masalah di kampus, di sekolah, punya Allah, nikmat. Ngaji sampai merasakan itu, kenalan dulu. Setelah itu baca. Ini tahap pertama. Level ini disebut dengan qiraah. Jangan dulu menuntut paham, yang penting baca sampai punya frekuensi getaran yang sampai kepada jiwa. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Quran surah 8 di ayat yang kedua. Ngaji sampai merasakan ada getaran walaupun belum paham maknanya. Itu disebut apa? Qiraah. Dulu ada buku namanya Qiraati, Kiai Haji Dahlan Zarkashi. Punya murid dari Jogja, orang Muhammadiyah, Prof. Merumuskan lagi, menyederhanakan menjadi Iqra. Ya, makanya Iqra itu kan tidak menuntut paham, yang penting bisa baca. Ya kan? A fata a fa fata fa lam doma u lu apa lu, nggak paham apa tuh. Jawab sama yang di sini, shin doma shu dal doma du dal doma du shu du. Yang penting bisa baca dulu. Sama dulu kita dulu SD belajar baca, saya masih ingat tuh, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Sampai sekarang kayak ke Sumbawa 2 kali, saya nggak pernah tahu tuh Budi itu siapa. Sekda Budi Prianto itu rupanya ada di sini tuh. Dari SD saya penasaran tuh. Ya, setelah itu nanti tilawah. Ini penutup kita nih. Tilawah itu baca, pahami yang dibaca, amalkan yang dipahami itu. Tuh lihat fasenya. Waktu turun Iqra, belum turun perintah sholat. Begitu sudah bagus bisa baca, bisa paham, dibimbing malaikat, turun perintah sholat. Ketika turun perintah sholat, kalimatnya bukan Iqra, Pak, utlu. Lihat Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Saat turun pertama Iqra. Tapi ketika telah tumbuh, mulai paham, dibimbing malaikat, utlu. Iqra itu baca, tidak menuntut pemahaman. Utlu dari tilawah, baca, pahami, amalkan. Kenapa wahyu pertama Iqra bukan utlu? Karena Nabi itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Setelah diberikan kemampuan mengikuti malaikat, baru turun tilawah. Nah, orang tua kita nggak banyak dalil, langsung praktek. Kalau ada yang baca, di sampingnya menerjemahkan supaya paham. Yang bacanya disebut qori, baca. Yang menerjemahkan supaya kita mengerti apa yang dibaca disebut apa? Sari tilawah. Sebetulnya tilawah saja tuh. Cuma karena dulu yang pertama tilawah itu busari, disebut sari tilawah. Kalau budi, budi tilawah. Masuk? Ya, itu tilawah. Nah, tilawah ini tematik. Nanti masjid-masjid di sini didata. Masyarakat ini aktivitasnya apa saja? Tilawah. Ayatnya ini, ustadznya ini yang dibahas ini. Nanti masjid-masjid yang di Forkompinda itu, Pemkab, apa saja kebutuhannya? Ngaji. Jumat kumpulkan ngaji. Yang dibahas gak usah tinggi-tinggi tentang pemerintahan. Kitabul Imarahnya Imam Muslim baca tuh. Bagaimana cara menghindari korupsi, sogok menyogok dan sebagainya. Oke? Menyogok itu nggak disebutkan dosanya, Pak. Sehingga ada yang mengatakan nyogok itu nggak ada dosanya, cuma langsung ke neraka. Ar-rasi wal murtashi finnar, yang nyogok dengan yang disogok ke neraka. Itu extraordinary crime itu. Ya. Nah, yang terakhir namanya al-hifdzu, tahfidz. Supaya ringan, Quran dibawa kemana-mana ada di sini. Masya Allah. Quran itu gampang, Pak, ngapalinnya. Yang susah jaganya. Gampang. Nggak ada kitab di muka bumi ini yang semudah Quran dihafalkan. Anak yang kecil bisa. Yang kata orang nggak bisa lihat, hafal Quran. Ada anak kecil, lumpuh otaknya, hafal Quran. Kalau ditanya biasa, lambat jawabnya. Tanya Quran, nggak nyampe 1 detik dia jawab. Yang sudah dewasa, hafal Quran. Ibu di sini berapa tahun yang paling sepuh? Saya pernah menemukan kisah, ada nenek 82 tahun. Mungkin kalau masih hidup sekarang sudah 92 tahun. Itu punya tetangga pemuda, menghafal Quran. Biasa anak muda kan keras kan? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi kan? Sudah terus baca dalam sebulan. Nenek itu keras, dipanggil anak muda itu. Kamu berisik katanya. Saya menghafal Quran, Nek, katanya. Kamu berisik, tapi saya sedang menghafal. Nah, saya aja yang dengar sudah hafal. Masa kamu yang baca belum hafal? Ya. Ayo, jadi kebanggaan, motivasi. Ibu, tolong di rumah tuh kasih kisah-kisahnya yang memotivasi tentang ahli Quran, bagaimana hidupnya. Bagaimana dibuat pintar oleh Allah, dijaga dalam kehidupan. Nanti kalau lain waktu kita ngaji lebih dalam, saya turunkan tuh rahasia besar. Kenapa bisa menguasai peradaban dunia. Bayangkan, mungkin besok saya bahas sedikit, Prof. Pesantren Nabi itu tempatnya kecil, muridnya cuma 40 orang. Tapi setiap orang yang membangun generasi. Dari 23 tahun, diteruskan 30 tahun 4 khalifah, diteruskan 90 tahun dari Umayyah, dan diteruskan 508 tahun Abbasiyah. Itu insya Allah saya bisa urutkan nasabnya sampai ke atas. Dan terjaga. Ketika tahun 1258 mulai ditinggalkan, jatuh kita sampai sekarang. Maka saya mengharapkan
Insya Allah orang bilang Indonesia emas, Indonesia emas, Indonesia emas, Indonesia emas, generasi emasnya akan lahir dari Sumbawa insya Allah. Cahayanya dari sini, lentaranya, pelitanya ada dari Dea Malila insya Allah. Ya, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal yang kurang pantas untuk diucapkan, kurang baik untuk ditiru, ditinggalkan, diabaikan saja. Ambil tuan guru kita, tokoh-tokoh kita yang baik-baik yang bisa membimbing kita, mendekatkan kita dengan Allah, memberikan kebaikan untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir ya Allah qulubana bi nurika ya arhamar rahimin waj'alna min ahli al-Qur'anil karim waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. La tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan biarkan ada pendosa hadir di acara ini kecuali Engkau telah menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Jika ada orang yang sulit, mudahkan kesulitannya. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada orang yang memiliki hajat, kabulkan sepanjang itu baik untuk dunia dan akhiratnya. Allahumma hdi umara'ana ya Allah wa ru'asatana khasatan fi Sumbawa hadha wa 'amatan fi Indonesia ya arhamar rahimin liyahtadu ilaika wa liyakhafifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, berikan hidayah, bimbingan kepada seluruh pemimpin di negeri ini, dari Sumbawa ini ataupun di level nasional. Ya Allah, berikan bimbingan-Mu supaya bersikap dengan adil, mengeluarkan kebijakan yang baik yang meringankan hisab mereka saat kembali kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadhil baldah waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha wa barik ahlaha wa barik sa'ir biladil muslimin wa khasatan Indonesia al-mahbubah. Ya Allah, berkahi negeri Sumbawa ini ya Allah, berkahi masyarakatnya, berkahi para pemimpinnya, kompakkan dalam kebaikan, dan berkahi negeri kami Indonesia, satukan dalam kemuliaan, jauhkan dari perpecahan ya rabbal alamin. Allahumma ya khairan nasirin unsur ikhwatana fi Filistin fi Gaza khassa waj'al ahya'ahum mujahidin fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir lana ya Allah عن ضعفنا في نصرة إخواننا في غزة خفف حسابنا يوم القيامة يا الله عن ضعفنا في نصرة الأقصى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.